Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listayanti dengan NIM N1D11909. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang berjudul Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Pendekatan wacana kritis De Van Leeuwen. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Bahasa merupakan aspek penting dalam melakukan sosialisasi atau berinteraksi sosial. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan berbagai berita pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan lain-lain kepada orang lain. Bahasa merupakan objek kajian dari bidang ilmu linguistik. Secara sistematis, linguistik meliputi tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Berdasarkan hierarkinya, wacana merupakan tataran bahasa yang terbesar, tertinggi, dan terlengkap. Selanjutnya, wacana dalam bentuk lisan merupakan sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir. Misalnya, suatu obrolan singkat dalam satu situasi. Wacana juga merupakan suatu pengalan ikatan percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap yang telah menggambarkan satu situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa. Sedangkan wacana dalam bentuk tulisan adalah sebuah teks tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea menggunakan sesuatu secara berurutan dan utuh, misalnya sebuah cerita, sebuah uraian, sepucuk surat, dan sebagainya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Adapun dengan manfaat penelitian, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat memanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam proses perkuliahan analisis wacana, khususnya pada menteri analisis wacana kritis. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneliti ini diharapkan dapat memanfaatkan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian analisis wacana kritis telah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk dapat membedakannya dengan peneliti ini. Maka penulis meninjau hasil dari beberapa penelitian. Pertama, penelitian Cristolado 2014 vol 2 dengan judul Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa Balada Prada di Metro TV, menggunakan analisis wacana model Teun van Dijk dan menemukan bahwa Mata Najwa membangun wacana bahwa Perda melayani kepentingan pemerintah, Perda mengintervensi privasi masyarakat, dan Perda mendiskriminasi kelompok tertentu. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jul Mulkian 2020 yang berjudul Analisis Wacana Berita Pilkada pada Surat Kabar Harian Kompas edisi tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dalam pemberian mengenai pilkada pada Surat Kabar Harian Kompas edisi 19 sampai dengan 23 Februari 2018. Metode yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan cara analisis wacana pendekatan critical linguistic De Van Leeuwen. Pengertian wacana. Istilah wacana dipakai oleh banyak kalangan mulai dari studi bahasa, psikologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Dalam pembelajaran, wacana merupakan disiplin ilmu baru yang muncul sekitar tahun 70-an. Wacana discourse berasal dari bahasa lain, discoursus. Secara terbatas, istilah ini menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari menggunakan bahasa baik dan komunikasi lisan maupun tulisan. Secara lebih luas, wacana menunjuk pada bahasa dalam tindakan serta pola-pola yang menjadi ciri jenis-jenis bahasa dalam tindakan Dharma 2014.1. Analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok, suatu seseorang dimarginalisasikan posisinya dalam suatu wacana. Kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok yang lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah
Yang pertama, jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitian berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik unduh, teknik simak, dan teknik catat. Teknik unduh digunakan untuk mengunduh data lisan di aplikasi YouTube channel narasi Newsroom yang menayangkan program acara Mata Najwa Kono Gini Kursi Menteri. Diunduh pada tanggal 21 Januari 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara menyimak yaitu penggunaan bahasa yang tercermin dari ujaran-ujaran pembawa acara dan para narasumber. Sedangkan teknik catat yaitu dengan mencatat yang merupakan data. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menguraikan hasil peneliti serta pembahasan tentang analisis bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri. Pada program acara Talk Show Mata Najwa di Trans 7 yang dirilis pada tanggal 25 Oktober 2019, ditayangkan dalam 7 segmen berdurasi 1 jam 21 menit 33 detik. Sedangkan pada laman YouTube diunggah pada akun Narasi Newsroom. Talk show ini dipandu oleh Najwa Shihab selaku pembawa acara atau dikenal sebagai tuan rumah Mata Najwa dan dihadiri 6 orang narasumber. Selanjutnya, privasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu kelompok atau aktor sosial tertentu tidak dibatalkan dalam suatu pembicaraan atau wacana penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya. Selanjutnya, nominalisasi. Nominalisasi adalah strategi yang berhubungan dengan mengubah kata kerja verba menjadi kata benda nomina. Pada umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan PAN. Nominalisasi pada dasarnya mengubah kata kerja yang bermakna. Selanjutnya bab 5, penutup. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bentuk wacana pada talk show Mata Najwa episode Gonogini Kursi Menteri yang ditayangkan dalam 7 segmen pada tanggal 25 Oktober 2019 membahas Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Melalui strategi wacana The Theo van Leeuwen, peneliti menemukan bentuk wacana eksklusi dan inklusi. Selanjutnya, saran. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian, jika mengambil video atau rekaman sebagai opsi penelitian, akan lebih baik jika video atau rekaman tersebut telah memiliki transkripsi teks. Mungkin itu saja presentasi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.